banyak yang cenderung ke arah kurang baik, yaitu seperti mengkasihani, kemudian hanya ingin memberikan bantuan sembako, memiliki mindset bahwa tunanetra itu ya mijit gitu, tidak bisa kuliah setinggi-tingginya atau tidak bisa membuat film apalagi ya. Yang saya bilang bahwa saya pengen jadi pemain film, saya pengen membuat film, tapi ternyata malah dicuekin gitu. Kemudian sama teman-teman juga dicuekin, sama dosen dicuekin gitu. Sempat merasa insecure karena kenapa kok impian ini seakan-akan oleh Allah ditutup gitu, nggak dikasih pintu gitu. Halo, perkenalkan namaku Arif Prasetyo. Aku adalah seorang difabel netra dan terlahir dari keluarga yang 98% difabel netra. Ayah, ibu, dan satu adik difabel netra, kakak kandung yang nomor 1 juga difabel netra. Jadi saya benar-benar terlahir dari keluarga difabel netra yang notabene dari lahir. Dan saya sendiri adalah sutradara film dari kategori difabel netra pertama di Indonesia. Dan dengan adanya proses ini artinya saya mempunyai tanggung jawab yang gede atau yang besar terhadap apa yang sudah diberikan ke saya, yaitu kategori sutradara tunanetra atau julukan ya, gelar sebagai sutradara tunanetra. Tertarik dengan dunia perfilman sejak SMA. Waktu SMA banyak teman-teman kelas khususnya ya, itu sering main ke bioskop, tapi aku nggak diajak. Nah, ketika lihat story mereka senang-senang di depan bioskop, berfoto dengan poster film, ya membuat hati saya kayak ada something gitu ya, kayak rasa ini kok aku nggak diajak gitu, yang ada cemburu mungkin. Nah, terus dari situ aku pengen mencoba untuk mengenal film, mulai mencoba belajar nonton film. Lalu mencoba untuk mengajak teman yang mau mendampingiku untuk ke bioskop nonton film. Setelah aku bikin story nonton film di bioskop, teman-teman ternyata nggak sejahat itu gitu. Ternyata mereka nggak mengajak ke bioskop itu karena memang tidak tahu aja cara bagaimana nonton film bersama tunanetra. Film itu bisa Arif nikmati ketika audio visualnya ramah terhadap difabel netra gitu. Jadi misal film itu kan audionya kalau di bioskop sangat jelas ya, ketika orang berjalan kaki, orang menuangkan air, mobil bertabrakan, suara tembakan itu sangat jelas sekali. Arif sudah bisa membayangkan, oh ini adegannya kira-kira ya seperti yang ada di suara gitu adegannya. Ada adegan nonverbal yang memang tidak bisa Arif tebak. Nah, ketika ada adegan seperti itu, maka biasanya Arif kalau datang ke bioskop selalu membawa teman bisik gitu. Teman bisik itu adalah teman yang bisa membisikkan atau menjelaskan visualisasi yang ada di film ke dalam verbal yang dibisikkan ke telinga saya selama film berlangsung. Kenapa kok jadi sutradara atau mau atau pengen gitu? Nah, aku pengen memperkenalkan dunia difabel, kehidupan difabel, dan kisah-kisah keunikan pengalaman difabel itu difilmkan. Masyarakat akan mudah menerima difabel di dunia film daripada buku, jurnal, teks, berita kayak gitu. Masyarakat lebih bisa menerima itu. Nah,
Kemudian antusias masyarakat ketika melihat film itu, menikmati filmnya, benar-benar ada yang menangis, ada yang terharu, ada yang excited, macam-macam. Berbagai ekspresi muncul di situ. Artinya masyarakat berhasil mengenal difabel dalam bentuk audiovisual dan dengan cara yang berbeda gitu. Dari sutradara sampai sekarang sih, kalau mudah mendapat predikat sutradara tunanetra pertama di Indonesia baru 3 film. Tapi kalau di komparasi dari sebelum jadi sutradara tunanetra itu udah 7 film gitu. Jadi totalnya setelah jadi sutradara 3 sebelum ada 4 lagi. Jadi 7 film. Film Masih Tanda Tanya judulnya. Yang ada di YouTube ada masih tanda tanyanya, diketik aja tanda tanya. Nah itu aku bukan sutradara, tapi aku menjadi aktor. Tapi penulis skenario, ide cerita dari aku. Nah, sutradaranya ada namanya Aulia Rahmi. Dia sutradara perempuan tunanetra pertama di Indonesia. Aku minta tolong menyutradarai filmku karena ini film-film semi romance gitu ya, yang menceritakan kisahku selama di UIN yang dekat dengan seorang cewek, kemudian kita berpacaran, terus nanti endingnya lihat aja di filmnya, di film Masih Tanda Tanya. Dan ternyata ketika pemutaran itu, wah, penontonnya selalu penuh. Pernah diputar di UIN juga penuh, di mana-mana penuh di film ini, karena dari segi trailernya aja udah bikin orang kepo, penasaran gitu ya, seperti apa nanti kisahnya, kemudian pelakornya siapa aja. Nah itu yang salah satu pemerannya adalah Renner Manopo itu. Ya ada artisnya, dan menurut ini paling bagus filmnya. Nah kalau film diputar di mana, kita memang biasanya akan mengadakan promosi film di media sosial. Gitu ya, di media sosial aku akan mengadakan promosi film. Nah nanti otomatis orang-orang yang melihat promosi itu banyak yang pengen memutarkan film yang karyaku di lembaga atau komunitasnya. Itu banyak, mulai dari kampus-kampus, kelas-kelas, sekolah, itu banyak. Nah dari situ akhirnya terus akan keliling ke sekolah, dari sekolah satu ke sekolah lain, dari kampus ke kampus lain, dari komunitas satu ke komunitas yang lain. Kamu jangan takut kalau pengen jadi pemain film, terlibat ke dalam dunia perfilman, pengen menjadi tim kreatif, pengen ceritanya dimuat menjadi suatu karya berupa audiovisual. Jangan takut, sampaikan aja ke orang-orang yang kompeten di dalamnya. Aku yakin ketika kamu sudah bisa menyampaikan hal itu, pasti akan ada jalan keluar. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, nggak apa-apa. Nanti suatu saat karya kamu, cerita kamu, kisah kamu, atau keinginan kamu untuk menjadi orang yang terjun di dunia perfilman pasti akan terkabul di jalan yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita ketahui. Yang penting terus semangat. Ketika gagal sekali, jangan anggap impian untuk menjadi pemain film atau ikut menjadi tim kreatif di dunia film itu gagal. Enggak, lanjut aja terus, nanti suatu saat pasti akan berhasil.